Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ika Wijayanti, SSTMK. Saya merupakan dosen di Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jayapura. Di jurusan Kebidanan, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Asuhan Kebidanan, Nifas dan Menyusui, Kebutuhan Dasar Manusia, Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan, Evidence-Based Midwifery and Critical Thinking, Humaniora, Sistem Informasi Kesehatan, dan Sosial Budaya Dasar. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui terdapat pada semester 3 dengan beban SKS sebesar 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek, di mana akan dilakukan tatap muka selama 2 kali 50 menit, yaitu 100 menit, dan pembelajaran praktik di laboratorium kebidanan selama 170 menit. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui berisi pokok-pokok bahasan tentang konsep dasar asuhan masa nifas dan menyusui, proses laktasi dan menyusui, perubahan fisiologi dan psikologi pada masa nifas dan menyusui, kebutuhan dasar ibu masa nifas dan menyusui, proses adaptasi masa nifas, faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, asuhan pada ibu masa nifas dan menyusui, penyulit dan komplikasi masa nifas dan menyusui, pendokumentasian masa nifas dan menyusui dengan SOA. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui adalah: pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar asuhan masa nifas dan menyusui. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses laktasi dan menyusui. Tiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami perubahan fisiologi dan psikologi masa nifas dan menyusui. 4. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu masa nifas dan menyusui. 5. Mahasiswa diharapkan mampu memahami proses adaptasi masa nifas. 6. Mahasiswa diharapkan mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui. 7. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan pada ibu masa nifas dan menyusui. 8. Mahasiswa diharapkan mampu memahami penyulit dan komplikasi masa nifas dan menyusui. 9. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pendokumentasian masa nifas dan menyusui dengan SOA. Untuk pokok bahasan yang terdapat pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, terdapat 9 pokok bahasan, yaitu: 1. Konsep dasar asuhan masa nifas dan menyusui. 2. Proses laktasi dan menyusui. 3. Perubahan fisiologi dan psikologi masa nifas dan menyusui. 4. Kebutuhan dasar ibu masa nifas dan menyusui. 5. Proses adaptasi masa nifas. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui. 7. Asuhan pada ibu masa nifas dan menyusui. 8. Penyulit dan komplikasi masa nifas dan menyusui. 9. Pendokumentasian masa nifas dan menyusui dengan SOA. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu problem-based learning, diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan praktek laboratorium. Untuk interaksi yang dilakukan bisa berupa interaksi di dalam kelas pada saat penyampaian kuliah maupun interaksi lewat media Zoom jika perkuliahan dilakukan secara online, dan praktek langsung di laboratorium kebidanan.
Untuk evaluasi atau penilaian dari mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui terdiri dari tugas dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 15%, UAS dengan bobot 15%, role play dengan bobot 15%, dan ujian praktikum dengan bobot 40%. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui dengan topik proses adaptasi psikologis ibu masa nifas. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Ketemu lagi ya dengan Ibu Ika. Di sini Ibu akan mengajarkan mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui pada pertemuan ke-9. Ya, sebelumnya Ibu akan share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Sebentar ya, izin share screen. Sambil menunggu teman-teman ya yang mau masuk. Ibu share screen dulu. Apakah sudah terbuka? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik. Sudah, Ibu. Oke, baik. Eh, Proses adaptasi psikologi ibu pada masa nifas. Ya. Pada pokok bahasan ini, tujuannya adalah nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang proses adaptasi psikologis ibu pada masa nifas. Kemudian pada pokok bahasan ini terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah adaptasi psikologis ibu masa nifas, kemudian ada postpartum blues, kemudian ada depresi postpartum dan postpartum psikosis atau postpartum psikosa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya, Ibu mau bertanya dulu dari mahasiswa-mahasiswa ini, apakah ada yang tahu tentang adaptasi? Adaptasi itu seperti penyesuaian diri, Bu. Oh, penyesuaian diri. Oh iya, oke. Penyesuaian diri dari siapa? Ibunya ya? Iya, Ibu. Oke, bagus sekali. Jadi, adaptasi pada masa nifas itu adalah suatu proses yang konstan dan berkelanjutan yang membutuhkan perubahan dalam hal struktur, fungsi, dan perilaku sehingga ibu dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang dialami pada masa postpartum. Ya, jadi betul penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang dialami pada masa postpartum atau masa nifas. Kemudian, ya, pada masa nifas atau masa postpartum itu terjadi perubahan-perubahan atau transisi dan ada adaptasi peran menjadi orang tua karena sebelumnya ibu ini hamil ya, kemudian melahirkan bayi sehingga dia berubah perannya menjadi orang tua. Nah, transisi perubahan perannya itu yaitu menjadi orang tua setelah kelahiran bayi. Sebetulnya, perubahan-perubahan peran ini sudah terjadi sejak masa kehamilan, baik itu pada ibunya maupun pada suaminya, ya. Kemudian setelah kelahiran anaknya, perubahan perannya ini menjadi semakin meningkat. Contoh-contohnya ya, misalnya ketika ibunya hamil, pasti terjadi perubahan peran, misalnya perawatan tubuh lebih sering, kemudian asuhan-asuhan yang diberikan kepada ibu, kepada bayinya ketika masih dalam kandungan juga sudah mulai diperhatikan. Misalnya, bagaimana cara memelihara kesehatannya selama masa hamil, ya. Kemudian bagaimana memperhatikan asupan makanan yang dimakan, ya, berupa makanan yang bergizi, kemudian cukup istirahat,
berolahraga, dan kegiatan positif yang tidak membahayakan janinnya. Kemudian, ketika masa nifas atau masa postpartum akan muncul tugas dan tanggung jawab baru disertai dengan perubahan-perubahan perilaku. Ya. Kemudian lanjut. Nah, ketika masa postpartum atau masa nifas ya, awal mulanya itu orang tua akan belajar mengenal bayinya ya, dan sebaliknya, bayi juga akan belajar mengenal orang tuanya ya, lewat suara ya, sentuhan, kemudian bau dan lewat yang lainnya ya. Kemudian selain bayi belajar mengenal orang tua lewat suara dan lain-lain, orang tua juga belajar mengenal kebutuhan-kebutuhan bayinya akan kasih sayangnya, kemudian perhatiannya, ya, kemudian makanan-makanan yang dibutuhkan oleh bayinya, serta bagaimana sosialisasi dan perlindungan untuk bayi. Ya, sebentar ya, mungkin yang suaranya on bisa dimatikan dulu. Oke, lanjut ya. Kemudian periode berikutnya adalah proses menyatunya bayi keluarga sebagai satu kesatuan atau unit keluarga. Ya, ini terjadi peran negosiasi antara suami istri, kemudian ayah, ibu, orang tua, anak, dan sama anak-anaknya. Ya. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap bayinya. Ya, tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap bayinya di sini terdiri dari orang tua harus menerima keadaan anaknya, baik itu fisiknya, penampilan fisik, kemudian jenis kelamin, ya, kemudian bagaimana sifat anak atau temperamennya dan status fisik anaknya. Yang kedua, orang tua juga harus yakin bahwa bayi yang dilahirkan ini merupakan seorang pribadi yang terpisah dari diri mereka, sehingga eh, bayi tersebut memiliki banyak kebutuhan dan memerlukan banyak perawatan. Selain itu, orang tua juga bisa menguasai cara merawat bayinya. Hal ini termasuk aktivitas, bagaimana merawat bayi, kemudian bagaimana gerakan komunikasi bayi, apa yang diperlukan, dan memberikan respon yang cepat untuk kebutuhan bayi. Misalnya menangis, berarti dia membutuhkan apa? Misalnya membutuhkan dia mungkin popoknya basah misalnya. Ya, jadi harus responnya cepat ke bayinya. Kemudian orang tua juga harus menetapkan kriteria evaluasi yang baik dan dapat dipakai untuk menilai kesuksesan atau kegagalan akan hal-hal yang dilakukan kepada bayinya. Selain itu, ya, orang tua juga harus menetapkan ya, tempat bagi bayinya di dalam keluarga. Misalnya bayinya itu anak pertama atau anak yang terakhir, semua anggota harus menyesuaikan perannya masing-masing dalam menerima kedatangan bayi. Nah, ini terdapat fase ya, fase dalam adaptasi peran pada masa nifas menurut Reva Rubin itu ada 3, yaitu ada taking in atau fase dependent, kemudian taking hold atau fase independent, kemudian periode letting go atau fase mandiri, atau fase interdependent. Ya, jadi ada 3 fase ya, taking in, taking hold, dan letting go. Kemudian ini penjelasannya. Untuk taking in biasanya terjadi pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan, kemudian disebut sebagai fase menerima dan berlangsung selama 2 sampai 3 hari. Biasanya kalau pada periode taking in ini, ibu-ibu nifas ini butuh istirahat yang cukup, ya, butuh istirahat yang cukup serta membutuhkan nutrisi yang lebih karena dia mulai menyusui bayinya. Ya, bila ibunya ini kok kurang makan ya, bisa mengganggu proses masa nifasnya. Baik, kita lanjut untuk taking hold ya. Tadi bahwa pada masa ini ibu biasanya agak sensitif dan merasa kalau dia itu tidak mahir atau tidak bisa merawat bayinya. Nah, tetapi ibu ini biasanya kepengen gitu, kepengen untuk menjadi orang tua yang sukses ya dan meningkatkan tanggung jawab terhadap bayinya ya. Dan
karena ini ibunya agak sensitif, maka sebagai bidan nanti misalnya adik-adik mahasiswa ini sudah menjadi bidan, harus tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan perubahan yang bisa terjadi. Nah, pada waktu ini adalah waktu yang tepat bagi bidan untuk memberikan bimbingan cara perawatan bayi, namun harus selalu diperhatikan dalam teknik bimbingannya. Jangan sampai ya ibu nifasnya ini nanti merasa tersinggung ya, misalnya ada kata-kata "Jangan begitu," gitu. Kemudian, "Kalau begini salah, Bu, kalau begitu salah." Nah, itu tidak boleh. Jadi, sampaikan kepada ibu hal-hal yang, membangun atau hal-hal yang positif, jangan sampai menyakiti perasaan ibunya, ya. Kemudian periode letting go, ya, periode letting go atau periode ketiga, atau disebut juga fase mandiri atau fase interdependent, biasanya ini periode yang terjadi after back to home. Jadi, setelah ibunya ini pulang ke rumah. Ya, sehingga sangat dipengaruhi oleh waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Nah, ini biasanya ibu ini karena sudah pulang, jadi dia mengambil tanggung jawab ya sendiri terhadap perawatan bayinya. Kalau masih di rumah sakit atau di klinik biasanya masih 50-50 ya dengan nakesnya. Tetapi ketika sudah pulang ya, ibunya ini mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayinya. Dan dia juga harus beradaptasi dengan segala kebutuhan bayinya. Sehingga ya kebebasan ibu itu sangat berkurang. Nah, biasanya pada periode ini terjadi depresi postpartum ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada adaptasi pada masa transisi menuju masa menjadi orang tua pada saat postpartum adalah yang pertama, respon dan dukungan keluarga dan teman. Kemudian, hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi, kemudian pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu, serta pengaruh budaya. Jadi, kalau misalnya ingin masa transisinya atau masa nifasnya ini berhasil adaptasinya, harus banyak diberikan perhatian atau dukungan, baik itu dari keluarga maupun dari lingkungannya. Nah, ini ada beberapa, perbedaan ya. Kalau misalnya ada, perubahan-perubahan yang negatif atau perubahan adaptasi psikologi yang negatif, ya, dia bisa, terjadi baby blues ya, kemudian bisa terjadi depresi dan postpartum psikosa atau postpartum psikosis. Nah, ini perbedaannya misalnya kalau baby blues ini bisa terjadi ya durasinya antara, beberapa hari sampai 2 minggu. Kalau depresi ini bisa muncul di minggu-minggu pertama sampai 1 tahun, ya. Kemudian kalau untuk postpartum psikosa atau psikosis ini bisa terjadi mulai dari, 48 jam atau 2 hari sampai 2 sampai 3 tahun. Jadi bisa semakin lama ya kalau untuk psikosis. Kemudian kalau untuk baby blues dari pikirannya, dia cemas tetapi masih bisa dikendalikan, tetapi dia mudah lupa. Sedangkan untuk depresi, ya dia cemas tetapi, tidak dapat dikontrol. Kemudian sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. Kalau psikosis, dia, sampai ada halusinasi misalnya mendengar atau melihat hal-hal yang tidak didengar, ya, atau dilihat orang lain. Oke. Kemudian kalau dari perasaan ya, untuk baby blues ini, dia mudah merasa sedih, ya. Kemudian perilakunya dia mudah menangis ya, kadang malas makan. Tapi kalau untuk depresi ya, dia merasa bersalah dan tidak berharga. Sulit untuk dekat dengan bayi, tidak berminat untuk dekat dengan bayi. Nah, perilakunya dia menjauh dari pasangannya, ya, dan
menyendiri biasanya kalau untuk depresi. Nah, untuk yang postpartum psikosis ini dia lebih dari depresi tadi. Jadi dia sulit mengontrol perasaannya, kemudian kadang-kadang panik ya, tiba-tiba nanti sedih, tiba-tiba senang, gitu ya. Kemudian menganggap anaknya itu adalah makhluk lain. Nah, perilakunya biasanya ini, bicaranya ini sulit dimengerti dan ada usaha untuk menyakiti bayi atau diri sendiri. Nah, ini kesimpulan dari mata kuliah pada pertemuan kali ini, yaitu adaptasi adalah suatu proses yang konstan dan berkelanjutan yang membutuhkan perubahan dalam hal struktur, fungsi, dan perilaku sehingga ibu dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang dialami pada masa postpartum. Kemudian ada fase masa adaptasi peran pada masa nifas, ada 3, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Ya, sampai di sini eh, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut coba ya, Ibu tanya ya. Jadi ada berapa? Ada berapa fase adaptasi pada masa nifas? Ada 3, Ibu. Iya, Ada 3, Ibu. ya, ada 3. Eh, apa saja? Bisa disebutkan fase adaptasinya ini apa saja? Kalau ada 3? Apa saja tadi? Ada taking in, taking hold. Yang pertama ada taking in, yang kedua ada taking hold, yang ketiga ada letting go, Ibu. Oke, bagus. Berarti tadi memperhatikan ya. Oke, bagus sekali. Sebentar, Ibu hentikan berbagi. Oke, cukup untuk pembelajaran pada siang hari ini ya. Semoga untuk pembelajaran pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk tugas selanjutnya, untuk tugas pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan kirim di WhatsApp group ya untuk dikerjakan pada pertemuan selanjutnya. Cukup ya, sekian ya dari Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Dadah. Siang, Ibu. Ya. Demikian cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui dengan topik proses adaptasi psikologis ibu masa nifas. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.